Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk dalam edisi Rekan Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama kali ini merupakan cerita yang dikirim oleh salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Nadia. Dan untuk saat ini Nadia tinggal di salah satu kota kecil yang berada di daerah Jawa Tengah. Tapi untuk lebih detailnya lagi, Nadia memang tidak menjelaskan di mana dia tinggal. Karena memang nantinya lokasi tempat di mana dia tinggal itu akan ada hubungannya dengan cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Jadi cerita ini merupakan kisah yang terjadi sekitar tahun 2010-an. Di saat itu usianya Nadia ini sekitar 22 tahun. Dan sebelum mulai, seperti biasa disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita di luar sana yang mengirimkan ceritanya melalui email yang ada di description box. Jadi bagi kalian yang ingin ikut mengirimkan cerita, kalian bisa mengirimkan cerita tersebut melalui email yang ada di description box ya. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah yang kita dengarkan, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan bagi kalian yang belum tahu juga bahwasanya di setiap cerita yang ada di YouTube saya ini rata-rata durasinya memang panjang. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa bahwa cara saya menceritakan ini agak terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Begitu pula sebaliknya, jika kalian merasa bahwa cara saya menceritakan ini terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya. Gitu ya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Nadia ini, saya akan terlebih dahulu menceritakan tentang bagaimana latar belakang kehidupannya Nadia semenjak Nadia ini remaja. Jadi menurut Nadia, semenjak dia berusia 16 tahun, pada saat itu dia memang sudah terbiasa untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga dari rumah ke rumah. Karena memang pada saat itu melalui garis keturunannya Nadia, yang terdiri dari nenek, kemudian ibu, kemudian Nadia sendiri, itu memang mereka rata-rata bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Jadi memang apa yang dikerjakan oleh nenek dan ibunya Nadia pada saat itu memang sudah tidak asing lagi bagi Nadia. Itulah mengapa kemudian dia ini terbiasa untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di usianya yang masih sangat muda. Jadi memang pada saat itu Nadia bilang di dalam ceritanya, Nadia ini putus sekolah ya, jadi dia hanya sampai SMP doang. Karena memang pada saat itu ya situasi ekonomi keluarganya memang mendesak dia untuk membantu kehidupan keluarganya. Dan pada bagian ini saya langsung saja ke inti ceritanya, bahwa pada saat itu Nadia pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga di rumah salah seorang keluarga. Kita sebut saja nama keluarga tersebut adalah keluarga Jaya. Jadi nama kepala keluarga dari keluarga tersebut namanya Pak Jaya gitu ya. Kronologinya pada saat itu adalah memang ibunya Nadia ini, kita sebut saja namanya adalah Ibu Erna. Beliau ini sudah terlebih dahulu malang melintang di dunia asisten rumah tangga gitu lah ya. Jadi beliau ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa dibagikan bagi mereka-mereka yang memang sedang membutuhkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Dan memang karena pada saat itu posisinya Nadia ini sedang tidak memiliki pekerjaan, karena dia baru saja berhenti gitu ya dari sebuah keluarga. Akhirnya pada saat itu Bu Erna ini memberikan informasi kepada Nadia bahwa keluarga Jaya ini membutuhkan seorang pembantu rumah tangga. Dan kebetulan sekali pada saat itu memang keluarganya Pak Jaya ini tinggalnya tidak terlalu jauh dari wilayah tempat di mana Nadia dan ibunya ini tinggal. Dan ketika kemudian Nadia mendapatkan informasi tersebut, tentu saja Nadia ini tertarik untuk melamar pekerjaan di sana. Jadilah pada saat itu Nadia ini langsung datang ke rumahnya Pak Jaya. Siapa tahu saja dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sana. Dan memang kesan pertama yang didapatkan oleh Nadia ketika dia ini sampai di rumahnya Pak Jaya, apa yang dia lihat dari luar, memang pada saat itu kondisi rumahnya Pak Jaya ini cukup sederhana. Maksudnya gini ya, tanpa ada tendensi ingin membandingkan kondisi keluarga-keluarga tempat di mana sebelumnya Nadia bekerja dengan keluarga Pak Jaya, sama sekali enggak. Hanya saja pada saat itu memang Nadia ini merasa kurang yakin saja. Bener gak sih keluarga Pak Jaya yang ini nih yang mau mempekerjakan saya? Tapi meskipun begitu, karena memang waktu itu Nadia sudah terlanjur untuk datang ke rumah keluarganya Pak Jaya, akhirnya pada saat itu Nadia ini masuklah ke rumah keluarganya Pak Jaya. Dan orang pertama yang ditemui oleh Nadia pada saat itu memang adalah Pak Jaya sendiri. Dan sempat terjadi kayak ya perbincangan ringan lah di antara Nadia dan juga Pak Jaya. Yang intinya pada saat itu Nadia mengkonfirmasi ulang apakah betul Pak Jaya ini sedang membutuhkan pembantu rumah tangga. Karena kalau memang iya benar, Nadia ini berniat untuk melamar pekerjaan tersebut.
tersebut. Dan Nadia menjelaskan di dalam ceritanya bahwa memang secara pembawaan Pak Jaya ini kalau ngomong memang bahasa Jawanya tuh kayak logatnya lumayan medok. Dan Pak Jaya ini merupakan seorang pria setengah baya yang mungkin pada saat itu usianya belum sampai 40 tahunan. Jadi badannya tuh memang kekar, tegap gitu. Lumayan ganteng lah untuk usia segitu. Dan ketika Nadia mempertanyakan mengenai lowongan pekerjaan tersebut, pada akhirnya Pak Jaya ini memang mengiyakan. Memang betul dia sedang mencari seorang pembantu rumah tangga yang bisa ya sedikit-sedikit membereskan rumah dia gitu. Tapi memang pada saat itu Pak Jaya ini menginginkan seorang pembantu rumah tangga yang bisa mengurus istrinya yang pada saat itu memang sedang sakit di rumah. Karena memang sehari-harinya Pak Jaya ini bekerja di luar rumah. Jadi supaya ada yang menjaga istrinya, Pak Jaya ini memutuskan untuk mencari seorang pembantu rumah tangga. Dan pada saat itu tentu saja Nadia ini langsung menyetujui. Karena memang untuk mengurus orang sakit itu bukan kali pertama bagi Nadia. Jadi sebelumnya dia memang sudah pernah melakukan hal tersebut. Dan ketika pembicaraan tersebut sudah selesai, Nadia dan Pak Jaya ini juga sama-sama sudah membicarakan mengenai gaji yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya waktu itu Nadia memang berpamitan untuk pulang. Karena pada saat itu Nadia ini memang mau membereskan beberapa barang-barangnya yang kemudian nanti akan dia bawa ketika dia pindah ke rumahnya Pak Jaya. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam pembicaraan tadi Pak Jaya ini secara khusus meminta kepada Nadia bahwa kalau misalkan nanti Nadia jadi bekerja di sana, Nadia ini harus tinggal di rumah mereka. Karena Pak Jaya ini kepengen istrinya yang sedang sakit pada saat itu ada yang mengawasi nih 24 jam. Jadi nggak ditinggal-tinggal gitu. Dan sebelum pindah ke rumahnya Pak Jaya, pada saat itu ada beberapa momen yang terjadi di antara Nadia dan juga ibunya, yaitu Ibu Erna, yang Nadia ceritakan juga di dalam cerita yang dikirimkan kepada saya. Jadi pada saat itu ketika kemudian Nadia ini pulang gitu kan ya, dia ngeberesin baju-bajunya yang akan dia bawa, dia ini kayak ngobrol aja sebenarnya sama Ibu Erna. Karena waktu itu Ibu Erna juga kan bertanya gimana, apa kamu diterima atau tidak. Dan akhirnya pada saat itu Nadia juga menceritakan sedikit informasi yang dia dapatkan dari Pak Jaya ketika dia datang tadi. Dan pada saat itu Nadia bilang kepada ibunya, kalau Pak Jaya menginginkan seorang pembantu rumah tangga yang bisa mengurus istrinya yang saat itu sedang sakit. Cuma memang waktu itu Nadia belum sempat dipertemukan secara langsung dengan istrinya Pak Jaya. Dan pada saat itulah kemudian Ibu Erna ini memberikan sebuah respon yang kurang lebihnya pada saat itu Ibu Erna ini bilang begini ya sama Nadia. Kalau sebenarnya Ibu Erna ini juga merasa kasihan dengan kondisi dari istrinya Pak Jaya yang sudah sakit selama berbulan-bulan. Dan Ibu Erna bercerita bahwasannya sebelum sakit dulu, Ibu Erna dan beberapa tetangga yang ada di sekitar wilayah tersebut sebenarnya mengenal sosok istrinya Pak Jaya. Jadi sebelum beliau ini sakit, beliau ini ya seperti ibu-ibu yang lainnya, suka keluar, suka belanja. Meskipun memang pada saat itu istrinya Pak Jaya ini dinilai agak sedikit pendiam oleh Ibu Erna dan tetangga yang lain. Tapi di luar itu semua mereka menilai kalau istrinya Pak Jaya ini cukup ramah kok, orangnya baik. Dan melalui Ibu Erna juga pada saat itu akhirnya Nadia mengetahui siapa nama dari istrinya Pak Jaya. Dan kita sebut saja nama beliau adalah Ibu Laila. Dan sayangnya masih menurut ceritanya Ibu Erna kepada Nadia ya, bahwa Ibu Erna dan beberapa tetangga yang lainnya itu percaya bahwa Ibu Laila ini sedang menderita sakit, tapi sakitnya tuh kayak bukan sakit yang normal. Jadi bukan sakit medis gitu. Dan sempat ada beberapa kesempatan ketika Ibu Erna ini bertemu secara langsung dengan Ibu Laila. Maksudnya kayak berpapasan ketika mereka ini pengen pergi ke suatu tempat, katakanlah ya. Nah, Ibu Erna ini seperti melihat kalau sosoknya Ibu Laila ini lama-kelamaan kok semakin kurus badannya. Kemudian kok kelihatannya semakin pucet kayak orang yang nggak seger gitu. Dan sebenarnya di beberapa kesempatan tersebut, Ibu Erna ini sudah sempat mempertanyakan kondisi kesehatannya Ibu Laila. Tapi setiap kali ditanya, Ibu Laila memang selalu menjawab kalau dia baik-baik saja. Hingga pada akhirnya sekitar 6 bulan belakangan, Ibu Erna ini mengaku kepada Nadia bahwa dia sudah tidak pernah lagi melihat sosok Ibu Laila ini keluar dari rumah. Dan karena hal tersebutlah sempat beberapa kali Ibu Erna bersama beberapa tetangga yang lainnya itu mencoba untuk menjenguk Ibu Laila di rumahnya Ibu Laila dan juga Pak Jaya. Dan pada saat itu Pak Jaya mempersilahkan, maksudnya kayak Pak Jaya ini di masyarakat juga terkenal baik kok gitu, terkenal ramah. Itulah mengapa kemudian masyarakat yang ada di sekitar situ kayak nggak berani juga kalau misalkan mau menuduh yang macam-macam kepada Pak Jaya. Karena orangnya itu kelihatan alim.
Dan kata Ibu Erna, biasanya ketika ada orang yang datang menjenguk Ibu Laila di rumah beliau, mereka ini akan merasa kaget ketika mereka melihat secara langsung bagaimana kondisi terakhir yang dimiliki oleh Ibu Laila. Begitu pula yang terjadi kepada Ibu Erna. Karena terakhir kali ketika Ibu Erna ini menjenguk Ibu Laila, pada saat itu Ibu Erna ingat sekali tubuhnya Ibu Laila itu benar-benar udah kurus kering. Jadi sosok Ibu Laila yang selama ini sering dilihat oleh Ibu Erna itu kayak udah nggak ada lagi di dalam dirinya. Saking sudah berubah secara fisik karena sakit tersebut. Dan mendengar cerita yang dijabarkan oleh ibunya pada saat itu, jujur saja Nadia juga sempat merasa merinding. Tapi penasaran juga, karena waktu itu memang Nadia belum mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu secara langsung dengan Ibu Laila. Jadi Nadia ini belum lihat kondisinya. Tapi meskipun begitu, niatan Nadia ini untuk tetap bekerja dengan keluarganya Pak Jaya itu ya nggak hilang. Karena di dalam ceritanya sendiri, Nadia mengakui kalau misalkan pada saat itu dia bukan tipe-tipe orang yang gampang takut akan sesuatu. Bisa dibilang bahkan pada saat itu dia skeptis dengan hal-hal gaib. Dan sebelum pada akhirnya Nadia ini benar-benar pergi ke rumahnya Pak Jaya untuk tinggal dan bekerja di sana, Ibu Erna ini memang sudah sempat menitipkan pesan kepada Nadia untuk selalu menceritakan segala hal yang dia anggap aneh di rumah tersebut kepada Ibu Erna. Dan pada saat itu Nadia menyetujuinya. Dan singkat cerita, ketika kemudian Nadia ini sudah sampai di rumahnya Pak Jaya, pada saat itu dia disambut dengan hangat oleh Pak Jaya. Dan hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Pak Jaya pada saat itu adalah menunjukkan sebuah kamar yang nantinya akan ditempati oleh Nadia. Dan kamar tersebut kebetulan letaknya memang ada di bagian belakang dari rumah itu. Dan ketika kemudian Nadia masuk ke dalam kamar tersebut untuk meletakkan barang-barang yang dia bawa, sebenarnya pada saat itu Nadia juga merasa bahwa kamar itu cukup nyaman. Karena memang cukup luas, kemudian bersih juga. Pada saat itulah Nadia ini merasa bahwa sepertinya Pak Jaya memang sengaja sudah membersihkan semuanya sebelum Nadia ini datang ke sana. Dan pada saat itu Pak Jaya juga menjelaskan kepada Nadia perihal beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa dilakukan oleh Nadia di rumah tersebut. Jadi misalkan kalau nanti Nadia ini punya waktu longgar ketika dia sudah selesai untuk mengurus istrinya Pak Jaya, barangkali saja Nadia ini bisa membantu Pak Jaya untuk mencuci piring misalkan, atau memasak, atau menjemur pakaian, ya hal-hal semacam itulah. Dan di dalam ceritanya, Nadia ini bilang, ketika kemudian dia memasuki rumahnya Pak Jaya semakin dalam ruangan-peruangan gitu. Pada saat itulah kemudian Nadia ini tersadar bahwa kesederhanaan yang sempat dia lihat di bagian luar dari rumahnya Pak Jaya itu berbanding sangat berbeda dengan apa yang ada di bagian dalam dari rumah tersebut. Jadi ibaratnya gini loh, Pak Jaya ini seperti sengaja ingin menunjukkan kesederhanaan tersebut di bagian luar rumahnya. Sementara di bagian dalamnya itu dipenuhi dengan perabotan-perabotan antik yang terlihat cukup mahal. Jadi pada saat itu Nadia sempat melihat beberapa set kursi meja yang terbuat dari jati asli, kemudian kayak ada patung-patung antik, ada lukisan-lukisan yang bagus, yang Nadia yakini bahwa harga dari semua barang tersebut tidak murah. Dan dari sanalah kemudian Nadia ini mulai merasa bahwa oh sebenarnya berarti Pak Jaya ini adalah orang yang mampu. Hanya saja memang beliau ini tidak mau menunjukkan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Jadi dia biarkan tuh bagian luar rumahnya itu terlihat sederhana apa adanya saja. Dan terlepas dari itu semua, ketika Pak Jaya ini sudah selesai memperkenalkan Nadia dengan beberapa ruangan yang ada di rumah tersebut, pada akhirnya Nadia ini dibawa ke sebuah kamar yang letaknya pada saat itu ada di bagian tengah-tengah dari rumah tersebut. Dan ya memang di dalam kamar tersebutlah pada akhirnya Nadia ini bertemu untuk pertama kalinya dengan sosok istrinya Pak Jaya, yaitu Ibu Laila. Dan persis seperti apa yang sempat diceritakan oleh Ibu Erna sebelumnya kepada Nadia, pada saat itu Nadia ini melihat secara langsung bagaimana kondisinya Ibu Laila yang memang sangat memprihatinkan. Jadi waktu itu kronologinya ketika Nadia ini masuk ke dalam kamar tersebut kan bersama Pak Jaya. Nah pada saat itulah Nadia ini melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di sebuah kursi goyang yang waktu itu menghadap ke arah jendela yang ada di dalam kamar tersebut. Tapi ketika Nadia masuk ke dalam kamar tersebut, memang posisi duduk dari wanita itu kayak membelakangi Nadia. Jadi awal-awal Nadia ini belum bisa melihat bagaimana wajah dari wanita tersebut. Tapi meskipun pada saat itu awalnya Nadia hanya bisa melihat bagian belakang dari sosok wanita tersebut, Nadia bilang di dalam ceritanya, waktu itu dia sudah bisa melihat bagaimana rambut dari wanita tersebut itu kayak rontok. Kemudian warnanya itu udah bercampur antara hitam dan putih, tapi lebih banyak putihnya. Dan pada saat itu Nadia juga melihat struktur tulang dari perempuan tersebut itu sudah terlihat sangat kurus. Bahkan di bagian bahunya ini kayak udah nonjol keluar dari baju tipis yang dia pakai.
Dan kata Nadia yang paling membuat Nadia sempat merasa merinding pada saat itu adalah ketika dia melihat rambut dari wanita tersebut kan sebenarnya panjang ya, jadi kayak melebihi bahu sedikit. Tapi meskipun panjang, tumbuhnya tuh udah jarang-jarang, mungkin karena rontok tadi. Jadi ada beberapa bagian dari kulit kepalanya tuh yang sampai kelihatan. Jadi mungkin bahasa kita kayak pitak gitu. Bahkan dari kejauhan juga waktu itu Nadia bisa melihat bagaimana kulit dari perempuan tersebut warnanya itu udah kayak kekuningan. Jadi bukan kayak warna kulit orang yang sehat. Dan ketika Nadia sedang memperhatikan sosok istri dari Pak Jaya itu dari belakang, pada akhirnya waktu itu Pak Jaya ini memanggil istrinya. Dia berusaha untuk memperkenalkan Nadia kepada istrinya tersebut. Dan waktu itulah akhirnya istrinya Pak Jaya yang which is adalah Ibu Laila akhirnya menengoklah ke arah Nadia. Dan pada saat itu kata Nadia, mungkin karena dia belum terbiasa melihat sosok Ibu Laila secara langsung. Ketika pertama kali dia melihat wajah dari Ibu Laila, dia kagetnya bukan main. Cuma waktu itu dia berusaha untuk tidak terlalu menunjukkan keterkejutannya tersebut di depan Ibu Laila maupun Pak Jaya. Karena dia akan berusaha untuk menghargai perasaan mereka ya. Kata Nadia waktu itu sebenarnya Ibu Laila ini ramah kok. Bahkan ketika pertama kali dia melihat sosok Nadia berdiri di depan pintu kamarnya, Ibu Laila ini berusaha tersenyum. Hanya saja pada saat itu yang membuat Nadia ini agak ngerasa merinding adalah ketika dia melihat kondisi tulang wajahnya Ibu Laila itu betul-betul nggak ada lemaknya sama sekali. Jadi kalian bayangkan wajah seseorang yang sangat kurus kering, yang pipinya itu udah betul-betul cekung ke dalam, kemudian di bagian rongga matanya itu udah betul-betul cekung ke dalam juga. Jadi seolah-olah bola mata beliau itu kayak kelihatan agak menonjol keluar. Dan Nadia bilang ketika dia melihat kondisi wajahnya Ibu Laila pada saat itu dia langsung menunduk. Karena dia serba salah pada saat itu. Maksudnya kayak kalau dia terlalu lama memandangi wajah Ibu Laila, takutnya Ibu Laila tersinggung gitu kan. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Nadia pada saat itu ya hanyalah menundukkan pandangannya. Dan pada saat itu sebenarnya Nadia ini nggak ngerasa takut ya dengan kondisinya Ibu Laila. Dia justru merasa kasihan dengan kondisi tersebut. Nadia ini kayak sempat kepikiran aja gitu, kayak sakit apa ya Ibu Laila? Kok kondisinya bisa sampai seperti itu? Dan dalam situasi yang agak canggung tersebut, pada akhirnya Nadia ini mendengar Pak Jaya kembali bicara kepada Ibu Laila. Jadi waktu itu posisinya Ibu Laila ini masih duduk di kursi goyangnya, hanya saja memang sedang menghadap ke arah Nadia dan juga Pak Jaya. Jadi pada saat itu Pak Jaya ini bilanglah kepada Ibu Laila, kalau misalkan Nadia ini nantinya akan bekerja di rumah mereka dan akan mengurus semua keperluannya Ibu Laila. Dan pada saat itu Nadia ini melihat sendiri bagaimana Ibu Laila ini berusaha untuk tersenyum sambil menganggukkan kepalanya di depan Nadia. Jadi betul-betul ramah sebetulnya Ibu Laila ini. Dan tidak lama kemudian cukup mengejutkan Nadia sebetulnya ketika kemudian Nadia ini melihat sosoknya Ibu Laila ini berusaha berdiri dari kursi tersebut. Kemudian dia berusaha untuk berjalan dengan tongkat kayu yang pada saat itu dia pegang mendekat ke arah di mana Nadia ini berdiri di sebelahnya Pak Jaya. Jadi pada saat itu kayaknya Ibu Laila ini kepengen melihat sosok Nadia dengan jarak yang lebih dekat. Dan kalian harus bayangkan kata Nadia pada saat itu ketika dia melihat sosok Ibu Laila ini berjalan untuk menghampiri dia. Saking kurusnya tulang kakinya Ibu Laila pada waktu itu. Jadi ketika beliau berjalan, kedua tulang kakinya tuh kayak kelihatan gemeteran gitu. Padahal waktu itu beliau berjalan sudah dibantu dengan tongkat. Hingga kemudian ketika Ibu Laila ini sudah sampai di depannya Nadia, pada saat itu dengan tangannya yang gemeteran juga, Ibu Laila ini berusaha untuk mengajak Nadia ini untuk salaman. Dan pada saat itu tentu saja Nadia langsung menyambut salaman tersebut. Selamat pagi Ibu, nama saya Nadia. Jadi pada saat itu Nadia memperkenalkan dirinya. Dan ketika Ibu Laila serta Nadia ini sudah selesai bersalaman, pada saat itu Ibu Laila ini kembali berjalan. Dan sepertinya waktu itu Nadia menduga kalau misalkan Ibu Laila ini ingin kembali ke ranjangnya. Jadi dia kayak berlalu aja gitu dari hadapannya Nadia, berjalan dengan kaki dan badan yang gemetaran tadi, mendekati ke arah sebuah ranjang yang memang pada saat itu ada di bagian tengah-tengah dari ruangan tersebut. Dan karena memang pada saat itu Nadia juga merasa kasihan kan, apalagi waktu itu dia sudah resmi bekerja di sana untuk menjaga sosok Ibu Laila setiap harinya. Jadi akhirnya pada saat itu Nadia memutuskan untuk membantu Ibu Laila berjalan sampai ke ranjang kasurnya. Jadi pada saat itu posisinya Nadia ini sambil merangkul pundaknya Ibu Laila. Jadi kayak megangin badannya dia sambil ngebantu beliau ini untuk berjalan. Dan pada saat itulah kata Nadia, dia ini kayak mencium ada aroma amis yang berasal dari tubuhnya Ibu Laila.
Hanya saja pada saat itu memang Nadia tidak berani untuk menunjukkan aroma yang tidak nyaman tersebut di depannya Ibu Laila. Karena Nadia ini percaya bahwa sepertinya yang namanya orang sakit itu kan biasanya akan selalu mengeluarkan aroma-aroma tertentu dari badannya. Dan kadang aromanya memang kurang sedap. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Nadia berusaha untuk mengacuhkan hal tersebut dan terus membantu Ibu Laila ini sampai kemudian Ibu Laila kembali tertidur di atas ranjang kasurnya. Dan kata Nadia, ketika kemudian dia ini membantu Ibu Laila untuk berbaring di atas kasurnya gitu kan, posisinya kan dia kayak mau nyelimutin Ibu Laila gitu ya. Nah pada saat itulah kemudian secara tidak sengaja Nadia ini melihat ke arah meja kecil yang bersebelahan dengan ranjangnya Ibu Laila. Dan di atas meja tersebut, kata Nadia, ada sebuah tampah yang terbuat dari anyaman bambu. Kalian tahu nggak tampah yang biasanya digunakan untuk menampi beras gitu? Nah, pada saat itu di atas tampah yang dilihat oleh Nadia itu ada beberapa bunga-bunga. Jadi kayak bunga kenanga, bunga kantil, kemudian bunga asoka yang dicampur menjadi satu. Tapi yang paling menarik perhatiannya Nadia pada saat itu adalah di tengah-tengah campuran bunga beberapa rupa tadi itu ada beberapa tumpukan lembaran uang dengan pecahan besar. Jadi kayak lembaran uang tadi itu bercampur dengan bunga-bunga yang dilihat oleh Nadia. Dan posisinya ada di atas tampah tersebut. Dan jujur saja pada saat itu Nadia ini merasa dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Selama dia bekerja di beberapa keluarga gitu kan. Jadi akhirnya pada saat itu Nadia ini cuma bisa berpikir kalau sepertinya Pak Jaya dan juga istrinya ini merupakan orang-orang zaman dulu yang memang cara meletakkan atau menyimpan uang mereka itu ya seperti itu caranya. Jadi bukan kayak orang-orang zaman sekarang yang di bank, ditabung gitu. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Nadia nggak mau kepikiran yang macem-macem. Dan setelah kemudian Nadia ini keluar dari dalam kamarnya Ibu Laila, pada saat itu Nadia bilang Pak Jaya ini sempat ya sedikit menceritakan tentang sosoknya Ibu Laila kepada Nadia. Yang kurang lebihnya pada saat itu Pak Jaya mengatakan bahwa istrinya bukanlah tipe-tipe perempuan yang suka ngerepotin kok. Beliau itu orangnya simple, nggak pernah banyak minta, nggak pernah banyak nuntut. Asalkan Ibu Laila ini jangan sampai dibuat marah. Jadi banyaklah ada beberapa wejangan-wejangan yang diberikan oleh Pak Jaya kepada Nadia. Dan setelah perbincangan singkat tersebut, pada akhirnya Pak Jaya ini memberikan kesempatan kepada Nadia untuk membereskan barang-barangnya yang dia bawa waktu itu di dalam kamarnya. Dan awalnya beberapa bulan ketika Nadia ini bekerja di rumahnya Pak Jaya, dia sama sekali tidak merasakan ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah tersebut. Jadi semuanya berjalan normal seperti biasanya. Dan memang seperti apa yang Pak Jaya katakan bahwa Ibu Laila ini nggak cerewet sama sekali. Dia nggak pernah minta sesuatu yang aneh-aneh. Jadi Nadia juga yang melayani beliau juga ngerasa senang akhirnya. Dan lama-kelamaan akhirnya memang Nadia ini juga sudah mulai terbiasa dengan penampilan Ibu Laila secara fisik. Hanya saja memang dalam beberapa bulan awal tersebut, kata Nadia, ketika malam hari sekitar jam 1, jam 2, memang tidak setiap hari ya, jadi paling ya seminggu beberapa kali lah gitu. Ketika Nadia ini sudah selesai dengan pekerjaannya, dia tidur kan di dalam kamarnya. Nah di tengah malam tersebut, Nadia ini seperti beberapa kali sempat mendengar seperti ada suara anak kecil yang lari-lari di dalam rumah, kemudian kayak ketawa-ketawa gitu. Tapi ketika kemudian Nadia ini berusaha untuk mencari sumber suaranya, ya dia nggak nemuin apa-apa. Kenapa pada saat itu Nadia yakin kalau misalkan yang dia dengar itu adalah suara anak kecil yang sedang lari-lari? Karena Nadia bilang suara telapak kaki anak kecil dengan suara telapak kaki orang dewasa ketika sedang lari-lari di dalam rumah itu kan beda. Dan yang didengar oleh Nadia pada saat itu adalah suara telapak kaki anak kecil yang lari-lari dan suara ketawanya juga. Jadi seolah-olah kayak mereka tuh sedang bermain gitu di dalam rumah tersebut. Tapi karena memang awalnya Nadia ini tergolong orang yang skeptis dengan hal-hal seperti itu, ketika dia mencari sumber suaranya nggak ditemukan juga, akhirnya pada saat itu Nadia ini berpikir, oh mungkin itu suara anak-anak tetangga kali ya yang lagi main jam segini. Meskipun rasanya juga agak nggak mungkin ya, karena memang waktu itu jarak antara rumahnya Pak Jaya dengan rumah yang lainnya itu nggak terlalu dempet-dempetan banget. Tapi ya sudahlah, kata Nadia, pada saat itu dia berusaha untuk percaya saja dengan dugaannya, karena itu adalah satu-satunya cara supaya dia nggak ngerasa takut dan dia tetap bisa bertahan untuk bekerja di rumahnya Pak Jaya tanpa harus merasa terbebani. Dan tidak hanya sampai di sana saja, ketika kemudian Nadia ini semakin lama bekerja di rumahnya Pak Jaya, pada saat itu Nadia ini mulai menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Pak Jaya dan juga Ibu Laila di jam-jam tertentu yang pada saat itu akhirnya membuat Nadia ini tidak diizinkan untuk masuk dulu sementara ke dalam kamarnya Ibu Laila.
Dan hal tersebut memang tidak terjadi setiap hari. Jadi misalkan kayak seminggu itu paling 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, Nadia ini biasanya sekitar jam 7 malam itu dilarang masuk ke dalam kamarnya Ibu Laila. Jadi memang biasanya pada jam 7 tersebut, Pak Jaya ini mengunci kamarnya Ibu Laila dari luar. Dan biasanya ketika hal tersebut dilakukan, Pak Jaya ini akan berpesan kepada Nadia supaya Nadia tidak dekat-dekat dengan kamarnya Ibu Laila. Apalagi berusaha untuk membuka kamar tersebut. Cuma pada saat itu memang Pak Jaya tidak menjelaskan apapun kepada Nadia. Dan Nadia juga nggak berani bertanya tentang hal yang macam-macam. Dia nurut aja gitu. Dan memang biasanya hal tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi paling sekitar 30 menitan gitulah ya. Nanti Nadia ini akan melihat Pak Jaya ini keluar dari ruangannya, kemudian membuka lagi kunci pintu dari kamarnya Ibu Laila. Dan biasanya ketika pintu tersebut sudah dibuka oleh Pak Jaya, Nadia ini akan diizinkan masuk lagi ke dalam kamar tersebut. Dan awalnya Nadia sama sekali nggak mau ikut campur dengan urusan apapun yang dilakukan oleh Pak Jaya dan juga istrinya di jam-jam tersebut. Tapi nggak tahu kenapa kemudian lama-kelamaan Nadia ini kayak ngerasa penasaran. Apa yang kemudian membuat Nadia ngerasa penasaran? Jadi kata Nadia pada saat itu, ada beberapa kesempatan ketika Pak Jaya ini mengunci kamarnya Ibu Laila dari luar. Kemudian Pak Jaya ini kan pasti akan selalu pergi ke ruangan lain gitulah ya. Jadi dia nggak nunggu di depan pintu kamarnya Ibu Laila. Dan kebetulan di beberapa kesempatan tersebut, Nadia ini seperti sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya dia. Jadi misalkan saat itu dia sambil nyapu gitulah ya, supaya ketika besok harinya itu, ketika dia bangun, dia udah nggak terlalu disibukkan lagi dengan hal-hal basic di rumah. Nah, biasanya ketika kemudian Nadia ini membereskan rumah tersebut ketika jam 7 sampai jam 7.30, kalau misalkan secara tidak sengaja Nadia ini lewat di depan kamarnya Ibu Laila, nah pada saat itulah kemudian Nadia ini seperti mendengar suara-suara aneh dari dalam kamarnya Ibu Laila. Jadi suaranya itu kayak suara orang melenguh. Kalian tahu melenguh nggak? Jadi kayak orang yang, aduh, kayak orang kesakitan gitu. Bahkan di beberapa kesempatan Nadia juga sempat mendengar suara Ibu Laila ini sedang menangis. Tapi memang suara menangisnya itu pelan. Jadi kayak sengaja biar nggak kedengeran sama orang yang ada di luar kamarnya. Dan karena sudah mendengar hal tersebut selama beberapa kali, akhirnya Nadia ini kayak ngerasa khawatir juga ya. Karena kan bagaimanapun pada saat itu sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga kondisinya Ibu Laila. Jadi di suatu hari, pada akhirnya Nadia ini memutuskan untuk nekat mengetuk pintu kamarnya Laila ketika pintu kamar tersebut masih dalam kondisi dikunci oleh Pak Jaya. Jadi waktu itu Nadia cuma pengen memastikan saja apakah di dalam sana Ibu Laila ini baik-baik saja atau tidak. Dan ketika kemudian Nadia ini mengetuk pintu kamar tersebut, Nadia ini ngomonglah dengan suara yang sangat pelan supaya Pak Jaya ini kan nggak dengar. Bu Laila nggak apa-apa, Bu Laila butuh sesuatu. Dan kata Nadia, pada kesempatan tersebut Ibu Laila ini cuma menjawab singkat, nggak apa-apa Nat, udah Nadia pergi aja dari depan kamar Ibu. Dan tentu saja pada saat itu Nadia cuma bisa menurut, karena dia takut kalau misalkan dia macem-macem, bisa-bisa dia dipecat oleh Pak Jaya kan. Apalagi pada saat itu dia juga sudah mendengar bahwa Ibu Laila ini sudah mengkonfirmasi kalau dia baik-baik saja di dalam kamar. Dan kata Nadia, ketika dia sudah menjalani waktu lebih dari setengah tahun bekerja di rumahnya Pak Jaya, pada saat itulah secara tidak sengaja, dalam beberapa kesempatan, Nadia ini seperti melihat beberapa kali ada sekelebatan bayangan kayak anak-anak kecil yang berlari dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Hanya saja karena pada saat itu Nadia cuma melihat bayangan tersebut secara sekelebatan, memang pada akhirnya Nadia ini nggak bisa melihat secara jelas juga gitu gimana sosok tersebut secara raut wajahnya. Tapi satu hal yang diyakini oleh Nadia pada saat itu adalah sekelebatan bayangan anak-anak tersebut memang seperti tidak memakai pakaian sama sekali. Kemudian tinggi dari sosok yang sekelebatan itu mungkin sekitar tinggi badan dari anak yang usianya masih 2 tahunan. Jadi anak-anak yang baru bisa belajar jalan gitu. Dan sosok yang dilihat oleh Nadia pada saat itu bukan hanya satu, jadi ada 2. Setiap kali Nadia ini ngelihat ada sekelebatan bayangan lewat gitu ya, maka nggak lama kemudian satu kelebatan bayangan yang lain itu kayak ngikutin anak yang sebelumnya lewat. Tapi kata Nadia, karena memang pada saat itu dia merasa bahwa sekelebatan bayangan yang dia lihat itu tidaklah menyeramkan, juga tidak mengganggu Nadia secara langsung, pada akhirnya Nadia ini memutuskan untuk ya sudahlah cuek-cuek saja, toh di setiap rumah juga pasti akan ada penunggunya. Jadi Nadia pada saat itu berpikir bahwa anak-anak yang lewat di depannya pada saat itu yang sekelebatan bayangan tersebut, itu adalah salah satu penunggu dari rumahnya Pak Jaya.
Dan singkat cerita, ketika kemudian Nadia ini sudah bekerja di rumahnya Pak Jaya sekitar 1 tahunan, pada saat itu akhirnya di suatu pagi, ketika Nadia ini sedang mencuci piring di area dapur, Nadia ini mendengar Pak Jaya memanggil dia untuk datang ke ruangan tengah. Dan pada saat itu posisinya memang Pak Jaya ini baru saja keluar dari dalam kamarnya Ibu Laila. Dan hal pertama yang dilihat oleh Nadia pada saat itu bagian matanya Pak Jaya ini kayak habis tangis. Jadi matanya tuh kayak agak sembab kemudian agak memerah. Dan dengan suaranya yang sangat parau dan pelan, akhirnya pada saat itu Pak Jaya ini bilang kepada Nadia kalau Ibu Laila ini sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu Pak Jaya ini meminta bantuan kepada Nadia supaya bisa pergi ke rumahnya Pak RT dan juga Pak RW untuk menyampaikan informasi tersebut. Maksudnya biar nanti informasi kematiannya Ibu Laila ini bisa diumumkan di masjid, supaya nanti orang-orang yang ada di sekitar rumah mereka ini bisa tahu dan bisa datang untuk melayat. Dan kata Nadia, pada saat itu dia merasa kaget luar biasa. Karena sebelumnya, di malam harinya nih, Nadia ini masih sempat menghabiskan waktu bersama Ibu Laila. Jadi dia sempat menemani Ibu Laila ini sampai kemudian Ibu Laila ini tertidur. Jadi pada saat itu sambil menangis, Nadia ini berlari untuk mendatangi rumahnya Pak RT dan Pak RW untuk menginformasikan tentang meninggalnya Ibu Laila kepada mereka. Dan kata Nadia pada saat itu lumayan banyak pelayat yang datang ke rumahnya Pak Jaya. Jadi mereka ini datangnya bergiliran gitulah ya. Tapi sayangnya pada saat itu kata Nadia, beberapa kali dia sempat mendengar ada beberapa tetangga yang datang waktu itu sempat bergosip gitu tentang apa yang kemudian terjadi kepada diri Ibu Laila hingga pada akhirnya Ibu Laila ini meninggal dunia. Jadi selentingan-selentingan yang tidak baik lah. Tapi pada saat itu Nadia berusaha untuk tidak meladeni omongan-omongan tersebut. Karena menurut Nadia pada saat itu dia sendiri menjadi saksi bagaimana Pak Jaya dan Ibu Laila ini nggak pernah macam-macam dalam menjalani kehidupannya mereka. Bahkan pada saat itu Nadia ini sempat berpikir kenapa ya orang-orang itu kayak ngerasa iri dengan keberhasilan ekonomi yang dialami oleh Pak Jaya. Mengapa mereka harus berpikiran yang macam-macam terhadap seseorang yang bahkan belum terlalu mereka kenal? Dan asal kalian tahu, ketika kemudian Ibu Laila ini meninggal dunia, Pak Jaya ini memang sengaja tidak melakukan acara tahlilan di rumahnya. Dan dia menjelaskan kepada Nadia bahwa hal tersebut bukanlah sebuah adat yang biasa dilakukan di dalam keluarganya Pak Jaya. Jadi ibaratnya ketika Ibu Laila sudah meninggal, ya cukup didoakan saja, nggak perlu ada acara yang macam-macam setelahnya. Dan ya sudahlah, di bagian ini kita tutup kenyataan bahwa pada akhirnya Ibu Laila ini meninggal dunia setelah beliau menderita sakit yang berkepanjangan. Dan pada bagian inilah kita akan memasuki sebuah bagian yang mungkin nantinya beberapa di antara kalian yang mendengarkan cerita tersebut merasa bahwa Nadia ini sudah melakukan hal yang tidak seharusnya. Dan sebelum memulai bahkan Nadia ini sudah meminta maaf terlebih dahulu kalau misalkan nanti ada kalian yang merasa bahwa Nadia ini cukup egois untuk melakukan hal-hal yang kemudian nanti dia ceritakan kepada kita. Tapi ingat, sebagai pendengar sebuah cerita, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk bisa menempatkan diri sebagai seseorang yang netral. Jangan menjudge seseorang dengan alasan apapun. Karena salah benarnya manusia itu yang berhak untuk menilai hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Jujur saja di dalam ceritanya Nadia juga tidak menceritakan secara detail tentang bagaimana akhirnya kedekatan yang terjalin antara Nadia dan juga Pak Jaya yang pada akhirnya bisa membuat Nadia dan Pak Jaya ini menikah selang 2 minggu setelah kematiannya Ibu Laila. Jadi Nadia tidak menceritakan nih, dan saya juga nggak mungkin bertanya karena itu bukan bagian dari ranah yang bisa saya kulik. Tapi di dalam ceritanya Nadia memang mengakui bahwa salah satu pertimbangan yang kemudian membuat Nadia ini memutuskan untuk mau dipersunting oleh Pak Jaya tidak lama setelah istrinya meninggal dunia adalah faktor ekonomi. Karena pada saat itu Nadia ini merasa bahwa sepertinya Pak Jaya ini bisa memberikan kehidupan yang layak kepada dia dan juga orang tuanya Nadia. Karena pada saat itu Nadia juga sudah merasa capek karena terus-terusan bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga semenjak dia ini muda. Jadi pada saat itu Nadia ini kepikirannya ya sudahlah, setelah sekian lama bekerja saya pengen hidup santai dulu, menikmati hasil yang diberikan oleh suami saya. Apalagi pada saat itu Pak Jaya juga terlihat sangat peduli kepada orang tuanya Nadia. Dan selain itu juga Nadia mengaku bahwa secara penampilan fisik Pak Jaya ini ya masih cukup tampan di matanya Nadia. Dan faktor-faktor itulah yang kemudian membuat Nadia ini kayak luluh untuk mau dinikahi oleh Pak Jaya. Jadi pada saat itu dia udah gak peduli lagi dengan omongan-omongan orang di luar sana yang beberapa di antara mereka mungkin akan menggunjing keputusannya Nadia. Tapi di dalam ceritanya Nadia menegaskan bahwa dia tidak pernah sama sekali memiliki pikiran untuk mau menikah dengan Pak Jaya ketika Ibu Laila ini masih hidup ya. Jadi Nadia ini tidak mau kalau kalian berpikir bahwa Nadia sudah memiliki rencana tersebut, apalagi menjadi orang ketiga di antara rumah tangganya Pak Jaya dan juga Ibu Laila.
Nadia mengatakan bahwa sejak awal dia memang sudah menghargai Pak Jaya dan juga Ibu Laila sebagai majikannya dia. Dan dari sinilah kemudian masalah di dalam kehidupannya Nadia dimulai. Baru sekitar 1 minggu menikah dengan Pak Jaya, pada saat itu akhirnya Nadia ini harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan besar yang pada akhirnya diungkapkan oleh Pak Jaya. Jadi pada saat itu, Pak Jaya mengatakan kepada Nadia bahwa sekitar 2 tahun belakangan, Pak Jaya ini memelihara sepasang tuyul untuk membantunya mencari uang. Dan pada saat itu Nadia kagetnya luar biasa, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang kelihatan dari luarnya ini luar biasa tenang, luar biasa alim, ternyata mengakui bahwa selama ini dia memelihara tuyul untuk bisa mendapatkan semua kekayaannya. Dan di tahun tersebut, kabar seperti itu tentu saja membuat Nadia ini sempat kayak, hah? Yang benar hal seperti itu masih ada di tahun seperti ini? Karena kan sebelumnya Nadia cuma mendengar cerita-cerita semacam itu ketika dia ini masih kecil, di zaman-zaman dulu doang. Dia sama sekali nggak menyangka kalau yang namanya tuyul itu masih ada eksistensinya di tahun tersebut ketika dia menikah dengan Pak Jaya. Tapi di balik semua fakta yang mengejutkan Nadia pada saat itu, ada satu hal lagi yang paling membuat Nadia ini ngerasa kaget sekaligus takut. Jadi waktu itu Pak Jaya ini meminta kepada Nadia untuk membantunya memberikan makan kepada sepasang tuyul yang dia pelihara. Karena memang pada saat itu Pak Jaya menjelaskan kepada Nadia kalau tuyul tersebut sudah dia pelihara ketika Pak Jaya ini posisinya sudah menikah. Jadi otomatis pada saat itu seseorang yang bisa memberikan makan kepada tuyul-tuyul tersebut adalah istrinya Pak Jaya. Jadi memang yang diharuskan untuk memberikan makanan itu adalah seorang perempuan, karena seorang laki-laki nggak bisa. Kenapa seperti itu? Tunggu aja, nanti di depan ada penjelasannya. Dan awalnya Nadia ini sempat menolak permintaannya Pak Jaya, karena dia ngerasa takut juga kan. Maksudnya kayak dia baru seminggu menikah, tiba-tiba dia harus disuguhkan dengan kenyataan semacam itu. Dan Nadia ini sempat nangis loh. Dia bahkan sempat mencoba untuk balik lagi ke rumah orang tuanya. Cuma waktu itu berhasil dibujuk oleh Pak Jaya. Dan kalian tahu apa? Waktu itu Pak Jaya kembali mengiming-imingi Nadia dengan sejumlah uang. Jadi pada saat itu Pak Jaya ini seperti berjanji kepada Nadia bahwa nantinya kalau misalkan tuyul-tuyul itu berhasil membawa uang yang banyak gitu kan untuk dia, untuk Nadia, nantinya kehidupan Nadia ini akan dia jamin sepenuhnya. Apapun yang Nadia mau akan dibeliin. Jadi kayak uangnya Pak Jaya nanti yang megang semua Nadia deh, terserah mau diapain sama Nadia. Bahkan pada saat itu Pak Jaya juga berjanji kepada Nadia bahwa dia akan ikut memperhatikan kesejahteraan hidup dari orang tuanya Nadia. Dan kata Nadia, ketika dia mendengarkan iming-iming yang diberikan oleh Pak Jaya pada saat itu, Nadia ini merasa tertarik juga. Jadi di dalam ceritanya Nadia ini mengakunya seperti ini. Dia kan sudah terlanjur menikah dengan Pak Jaya. Jadi ibaratnya ya segala baik buruknya Pak Jaya itu mau nggak mau harus bisa diterima oleh Nadia. Jadi Nadia ini kayak nggak punya pilihan lain aja. Nadia juga nggak mau tiba-tiba saja bercerai dengan Pak Jaya tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi meskipun pada saat itu Nadia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya merupakan sebuah kesalahan besar, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Nadia cuma nggak pengen memikirkan segala sesuatu resiko yang bisa mereka dapatkan di masa depan. Jadi memang keegoisan tersebut masih dirasakan oleh Nadia di masa tersebut. Yang terpenting bagi Nadia pada saat itu adalah kehidupan dia dan orang tuanya terjamin. Hingga akhirnya sekitar 2 hari kemudian, Nadia pun menyetujui permintaannya Pak Jaya. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah, sampai di titik itu Nadia sama sekali belum tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantu Pak Jaya memberikan makan tuyul-tuyul peliharaannya. Lalu akan timbul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan Nadia ketika dia memberikan makan tuyul-tuyul peliharaannya Pak Jaya. Nah, di bagian inilah saya akan menjelaskan kepada kalian secara detail semua kronologinya. Jadi ketika Nadia ini sudah menyatakan dirinya bahwa dia sanggup untuk membantu suaminya memberikan makan tuyul-tuyul peliharaan mereka, akhirnya di suatu hari, di malam harinya, sekitar jam 7 malam, pada saat itu Pak Jaya menyuruh Nadia ini untuk berdiam diri di dalam kamar yang pernah ditempati oleh Ibu Laila. Jadi memang pada saat itu belum ada yang berubah sama sekali dari apapun yang ada di dalam kamarnya Ibu Laila ya, termasuk ranjangnya. Dan pada saat itu Pak Jaya ini meminta Nadia untuk duduk bersila di atas ranjangnya Ibu Laila.
Dan pada saat itu posisinya Nadia ini harus memegang sebuah tampah yang dia letakkan di atas pangkuannya. Dan di dalam tampah tersebut memang sudah ditaburkan beberapa macam jenis bunga. Jadi pada saat itu Pak Jaya ini berpesan kepada Nadia untuk tetap duduk seperti itu di atas ranjang tersebut apapun yang terjadi. Dan sebisa mungkin Nadia ini cukup memejamkan mata saja supaya dia nggak ngerasa takut dengan apa yang nantinya akan terjadi. Dan nantinya Pak Jaya ini akan melakukan ritual di ruangan yang berbeda. Jadi semacam ritual untuk memanggil tuyul-tuyul dia supaya datang ke dalam kamar tersebut dan memakan makanan mereka. Dan kata Nadia sebenarnya ketika dia mendengarkan instruksi tersebut dari suaminya, dia sempat ngerasa merinding juga. Karena kan dia belum pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya. Tapi Nadia ini kayak nurut-nurut aja gitu sama Pak Jaya. Dia duduk bersila di atas ranjang sambil mangkuk tampah yang sudah disiapkan. Dan awalnya Nadia ini berpikir bahwa nantinya tuyul-tuyul tersebut akan memakan bunga-bungaan yang memang sudah tersedia di atas tampah tadi. Jadi memang sepolos itu pikirannya Nadia. Dan sebelum akhirnya Pak Jaya ini meninggalkan Nadia sendirian di dalam kamar tersebut, Pak Jaya berpesan kepada Nadia bahwa apapun yang terjadi nanti ketika tuyul tersebut masuk ke dalam kamar dan memakan makanannya, Nadia nggak boleh panik apalagi sampai kabur. Karena nanti kalau misalkan Nadia ini kabur sebelum tuyul-tuyul mereka merasa kenyang, maka Nadia ini akan meninggal. Karena nantinya tuyul-tuyul tersebut akan merasa marah ketika mereka ini ditinggalkan tapi mereka belum merasa kenyang. Dan singkat cerita pada akhirnya waktu itu Nadia duduk sendirian di dalam kamar tersebut, kamar yang pernah ditempati oleh Ibu Laila. Dia memejamkan matanya dan pada saat itu dia mulai mendengar suara pintu yang ditutup oleh Pak Jaya. Jadi pada saat itu Nadia sudah sadar bahwa dia sudah sendirian. Dan sempat terpikirkan oleh Nadia pada saat itu bahwa sepertinya apa yang sedang dilakukan oleh dia waktu itu adalah hal yang sama yang pernah dilakukan juga oleh Ibu Laila ketika dulu Ibu Laila hidup. Karena Nadia ingat sekali kalau misalkan pada saat dia melakukan ritual tersebut itu sekitar jam 7 malam. Dan Nadia teringat bahwa ketika dia dulu bekerja di awal-awal di saat Ibu Laila ini masih hidup, Pak Jaya ini kan selalu mengunci kamarnya Ibu Laila dari luar ketika jam-jam segitu juga. Jadi akhirnya pada saat itu Laila mengerti jawaban tentang mengapa Pak Jaya ini selalu mengunci kamarnya Ibu Laila setiap jam 7 malam dalam seminggu sekitar 3-4 kali. Dan ketika Nadia ini sedang memikirkan semua hal tersebut, dia memikirkan semua cocok logi yang ada di dalam kepalanya dia, tiba-tiba saja Nadia ini seperti mulai menghirup aroma dupa yang cukup menyengat, yang kayak tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pelan tapi pasti, pada saat itu Nadia mendengar suara pintu kamar tersebut dibuka oleh seseorang dari luar. Dan waktu itu posisinya Nadia ini masih memejamkan mata ya. Nah pada saat itulah kemudian Nadia ini mendengar ada suara Pak Jaya yang mengatakan kepada sesuatu yang belum bisa dilihat oleh Nadia, yang kurang lebihnya pada saat itu Pak Jaya bilang seperti ini, "Yuk masuk, ibumu sudah menunggu." Dan ketika mendengarkan Pak Jaya bicara seperti itu sambil tetap memejamkan matanya, Nadia ini sempat merasa heran, loh suami saya ngomong sama siapa ya? Karena memang di rumah tersebut kan waktu itu nggak ada orang selain mereka. Tapi belum sempat Nadia ini berpikir terlalu lama, pada saat itu hanya selang beberapa detik saja dari ketika Nadia ini mendengar suara Pak Jaya bicara. Pada saat itu tiba-tiba saja Nadia merasa ada sesuatu yang melompat ke arah dadanya. Jadi betul-betul kayak tiba-tiba. Dan kalian tahu sesuatu yang melompat ke arah dadanya Nadia pada saat itu langsung merobek pakaian yang dipakai oleh Nadia. Bahkan mohon maaf ya, pakaian dalamnya Nadia itu langsung ditarik gitu. Dan sesuatu tersebut kayak lagi menyusu di. Dan pada saat itu tentu saja Nadia kagetnya luar biasa. Karena ketika sesuatu tersebut kayak sedang menyusu di dadanya dia, itu kayak digigit gitu loh. Dan pada saat itulah kemudian secara refleks Nadia ini membuka matanya, dia melihat secara langsung sesuatu yang melompat ke arah dadanya. Dan pada saat itulah akhirnya Nadia ini berteriak secara histeris sambil menangis. Dan asal kalian tahu bahwa pada saat itu sesuatu yang melompat di dadanya Nadia itu bukan hanya satu, tapi ada dua. Karena setelah Nadia ini melihat satu makhluk yang sudah menempel di dadanya, tidak lama setelahnya ada satu makhluk lagi yang persis sama melompat ke bagian dadanya Nadia yang ada di sebelahnya. Jadi pada saat itu kalian bayangkan dua bagian dadanya Nadia ini sama-sama sedang dihisap oleh mereka. Dan Nadia menjelaskan di dalam ceritanya bahwa kedua sosok yang pada saat itu sedang menyusup kepada dia itu adalah dua makhluk yang bentuknya seperti anak-anak. Jadi size mereka itu hanya sebesar anak-anak yang mungkin usianya masih 2 tahun. Tapi
wajahnya itu kayak kakek-kakek dan nenek-nenek. Satu di antara mereka memiliki sepasang mata merah, satu di antara mereka memiliki sepasang mata hijau. Mereka tidak memakai pakaian sama sekali, dan alat kelaminnya mereka itu berbeda dengan alat kelamin manusia. Dan karena merasa sangat panik, pada saat itu Nadia berusaha untuk melepaskan kedua makhluk tersebut dari dadanya. Tapi semakin keras Nadia ini berusaha untuk melepaskan, maka semakin kencang juga gigitan yang dirasakan oleh Nadia itu menancap di dadanya. Jadi dia ngerasa kesakitan. Jadi mereka betul-betul kayak kepental ke sana ke sini, tapi dalam posisi mulut itu masih menancap di dadanya Nadia. Dan karena rasa sakit yang teramat sangat, pada akhirnya waktu itu Nadia cuma bisa pasrah. Jadi posisinya pada saat itu dia kayak setengah berbaring gitu ya di atas ranjangnya. Ya sambil menunggu kedua makhluk tersebut selesai menghisap sesuatu dari dalam dadanya Nadia. Dan kata Nadia, pada saat dia dalam posisi pasrah seperti itu, dia kan hanya bisa melihat gitu ya ke bagian dadanya. Nah waktu itu dia melihat bahwa dari pinggiran bibir dari makhluk-makhluk kecil tersebut kayak mengeluarkan darah. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan waktu itu yang dihisap oleh kedua makhluk tersebut adalah darahnya Nadia. Jadi posisinya memang seperti seorang bayi yang menyusu kepada ibu, tapi yang dihisap itu ya bukan ASI, melainkan darah. Dan ketika posisinya pada saat itu Nadia ini menangis karena merasa sakit sekaligus merasa takut, pada saat itulah kemudian samar-samar Nadia ini seperti mendengarkan suara Pak Jaya yang bicara kepada dia melalui pintu yang pada saat itu masih terbuka. Dan pada saat itu Pak Jaya ini seperti memberikan semangat kepada Nadia untuk bisa bertahan, supaya nantinya mereka bisa mendapatkan uang yang banyak ketika kedua makhluk tersebut bisa merasa kenyang. Dan Nadia bilang proses menyusu kedua makhluk tadi kepada dirinya dia itu sekitar 15 menitan. Dan setelah makhluk tersebut mungkin merasa kenyang kan, mereka melepas sendiri gigitan mereka pada dadanya Nadia. Dan tentu saja pada saat itu Nadia ini masih merasakan bahwa gigitan tersebut meninggalkan rasa sakit. Tapi yang kemudian bisa mengalihkan perhatiannya Nadia dari rasa sakit tersebut adalah ketika kemudian dia melihat kedua makhluk yang bisa dibilang itu adalah tuyul peliharanya Pak Jaya. Mereka ini seperti melompat, seperti kayak bermain-main di atas tampah yang tadi diisi sama kembang berbagai rupa. Dan ketika mereka melompat-lompat, mereka main-main, itu tiba-tiba saja kayak keluar lembaran uang dalam pecahan besar. Jadi lembaran uang tersebut seperti keluar secara otomatis dari dalam tubuhnya tuyul tadi. Kemudian uang tersebut kayak berhamburan begitu saja di atas tampah tersebut, hingga kemudian mungkin setelah dianggap selesai, akhirnya sepasang tuyul tadi kayak bergandengan tangan, mereka kayak lompat-lompat dengan ceria gitu, hingga akhirnya mereka ini pergi dari dalam kamar tersebut sambil menembus tembok. Dan kata Nadia pada saat itu dia juga tidak mengerti apa yang sudah membuat mata hatinya tertutup begitu saja. Tapi ketika dia melihat uang yang dihasilkan oleh tuyul-tuyul peliharaan suaminya, pada saat itu Nadia ini ikut merasa senang. Jadi dia merasa bahwa ya sudahlah, pengorbanan saya cuma segitu doang kok, tapi kita bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Jadi pada saat itu Nadia sama sekali tidak menyesali tentang semua hal yang sudah dia lakukan. Dan setelah selesai melakukan tugasnya, akhirnya pada saat itu Pak Jaya membantu Nadia untuk beristirahat di dalam kamarnya mereka untuk memulihkan keadaan. Dan kata Nadia dalam proses tersebut, ada masa-masa di mana dia menikmati apa yang dia lakukan. Karena yang saya bilang tadi, dia dan suaminya bisa menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja keras. Dan setelah menjadi istrinya Pak Jaya, pada akhirnya Nadia ini tahu bahwa selama ini Pak Jaya sengaja menumpuk semua harta kekayaannya itu di kota. Jadi di kota itu dia punya banyak rumah, punya banyak properti, punya banyak usaha. Sedangkan kalau di kampung, Pak Jaya ini memang sengaja tidak membeli aset apa-apa. Dia juga sengaja memperlihatkan bangunan rumahnya dari luar itu kayak sederhana. Karena memang pada saat itu Pak Jaya sama sekali tidak mau menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan pada saat itu Pak Jaya memang menepati janjinya. Dia memberikan kebebasan kepada Nadia untuk membeli apapun yang dia suka. Jadi keuangan yang ada di dalam keluarga pada saat itu memang betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Nadia, selama Nadia mau membantu Pak Jaya untuk memberikan makanan kepada tuyul peliharaannya. Jadi memang pada saat itu Nadia ini kalau misalkan dia mau belanja yang banyak atau bagaimana, ya dia pergi ke kota. Kalau dia mau jalan-jalan ke tempat yang bagus atau menikmati kehidupan yang mewah, ya dia liburan dulu di kota. Karena ketika dia sudah kembali ke tempat di mana dia tinggal bersama Pak Jaya, dia harus berpura-pura untuk hidup lebih sederhana lagi seperti biasanya.
Dan kata Nadia, meskipun pada saat itu secara logika Nadia ini seperti kembali diingatkan dengan kondisinya Ibu Laila sebelum Ibu Laila meninggalkan, yang dia kurus kering, kemudian kondisinya seperti orang yang sakit-sakitan. Sebenarnya ada ketakutan yang sama juga di dalam hatinya Nadia. Waduh, apakah nanti saya juga akan mengalami hal yang sama dengan Ibu Laila? Nah, pada saat itu Nadia ini berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa sakitnya Ibu Laila itu memang hanya kebetulan saja kalau beliau ini memang sedang menderita sebuah penyakit yang parah hingga kemudian akhirnya beliau ini meninggal dunia. Jadi sakitnya itu sama sekali bukan diakibatkan dengan cara mereka ini memberikan makan kepada tuyul peliharaannya Pak Jaya. Dan singkat cerita, sekitar 1 tahun berlalu ketika Nadia ini terus-menerus melakukan cara yang sama untuk memberikan makan dari tuyul-tuyulnya Pak Jaya. Pada saat itulah kemudian Nadia ini mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Dia mulai merasa bahwa secara fisik, secara kondisi kesehatan, dia ini mulai lemah. Rambutnya mulai rontok, dan pada saat itu Nadia ini mulai kehilangan nafsu makan. Dia mulai merasa nih badannya kok lama-lama kayak kurus ya. Dan Nadia bilang pada saat itu dia harus memberikan makanan kepada tuyul-tuyulnya Pak Jaya itu seminggu sekitar 4 kalian. Cuma karena lama-kelamaan kondisinya Nadia ini semakin menurun, biasanya ketika Nadia merasa badannya lagi nggak enak, dia akan melakukan proses tersebut hanya sekitar 2 kali aja dalam 1 minggu. Dan asal kalian tahu saja bahwa memang pada saat itu tuyul-tuyul peliharaannya Pak Jaya itu memang cuma mau makan darah yang dihisap secara langsung dari dadanya Nadia. Karena pada saat itu mereka menganggap Nadia ini sebagai ibunya mereka. Dan saya nggak tahu apakah semua tuyul-tuyul cara makannya seperti itu atau tidak. Karena saya nggak pernah pelihara tuyul. Dan saya juga tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman untuk memelihara tuyul. Tapi yang jelas untuk tuyul yang dipelihara oleh Pak Jaya pada saat itu, ya cara makannya memang begitu. Dan memang sistemnya begini ya guys, seperti yang dijelaskan oleh Nadia di dalam ceritanya. Tuyul-tuyul tersebut hanya akan datang ke rumah mereka untuk memberikan uang ketika mereka ini dipanggil dan mereka ini akan disuguhkan dengan makanan. Jadi semisal pada saat itu Nadia hanya sanggup untuk memberikan makanan tersebut kepada tuyul-tuyulnya Pak Jaya sekitar 3 kali atau 2 kali dalam 1 minggu, maka selama itu pula lah tuyul tersebut akan datang dan memberikan mereka uang. Jadi memang tidak seperti gambaran film-film yang mungkin selama ini kita tonton ya, bahwa mereka bisa disuruh setiap hari untuk cari duit atau bagaimana, itu enggak. Jadi tergantung kapan Nadia ini sanggup memberikan makan, ya saat itulah mereka akan datang untuk sanggup memberikan imbalan. Dan kalian bayangkan bahwasanya proses yang harus dilakukan Nadia pada saat itu sama saja seperti dia sedang membuang darah yang ada di dalam badannya dia kan. Lama-kelamaan hingga pada akhirnya Nadia ini ngerasa badannya nggak kuat. Bahkan pernah di satu momen di dalam rumah tangganya mereka, Nadia ini sampai meminta izin kepada suaminya untuk libur dulu memberikan makan kepada tuyul-tuyulnya Pak Jaya. Karena pada saat itu dia ngerasa badannya udah lemesnya luar biasa. Dan Pak Jaya memang mengizinkan Nadia untuk beristirahat. Jadi pada saat itu kurang lebih 2 bulanan. Tapi selama 2 bulan ketika Nadia ini libur memberikan makanan kepada tuyul-tuyulnya Pak Jaya, selama itu pula tuyul-tuyul tersebut tidak akan datang ke rumah mereka untuk memberikan uang. Tapi memang pada saat itu justru Nadia ini kayak ngerasa nggak enak aja gitu. Kalau misalkan terlalu lama, dia kayak nggak ngeliat tuyul-tuyul itu datang ke rumahnya untuk memberikan uang. Dan biasanya ketika Nadia sudah merasa seperti itu, dia akan kembali memaksa dirinya untuk melakukan ritual tersebut. Tapi sekitar 1 tahun menjalani itu semua, pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya Nadia pada saat itu mulai menaruh curiga. Termasuk salah satunya adalah Ibu Erna, ibunya Nadia. Karena mungkin memang pada saat itu secara signifikan perubahan fisik yang ada di dalam dirinya Nadia itu benar-benar kelihatan. Jadi pada saat itu kata Nadia, Ibu Erna ini kayak ngerasa kok Nadia lama-lama mirip sama Ibu Laila sih waktu itu sakitnya. Badannya semakin kurus, mukanya pucat, kulitnya agak menguning, kemudian rambutnya juga rontok. Dan kata Nadia waktu itu sempat beberapa kali Ibu Erna ini berusaha bertanya kepada Nadia, "Nah, ada apa? Kamu kenapa?" Bahkan pada saat itu Ibu Erna ini sampai menangis untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Nadia. Karena Nadia ini nggak pernah mau cerita. Karena memang pada saat itu Nadia sudah bertekad untuk menyimpan segala sesuatunya itu sendirian. Tapi akhirnya lama-kelamaan pada saat itu Nadia ini mulai merasa tidak nyaman lagi dengan perubahan kondisinya dia. Jadi Nadia bercerita, kalau misalkan dia selesai menyusui tuyul-tuyul peliharaan suaminya, dia akan mulai merasa kalau badannya tuh sakit semua. Jadi kayak sendi-sendi yang ada di dalam badannya tuh kayak abis dipukulin orang. Dan Nadia juga mengatakan bahwa pada saat itu dia memang bisa membeli semua pakaian mahal
hal yang dia suka. Tapi kondisi fisiknya pada saat itu yang sudah kurus kering, kemudian kulitnya juga menguning, itu kayak nggak cocok dipakein semua baju yang dia suka. Dan Nadia juga bilang, kalau misalkan pada saat itu dia memiliki banyak uang untuk bisa membeli semua makanan yang dia mau. Cuma kondisinya yang pada saat itu sakit-sakitan, kemudian mulai kehilangan nafsu makan, pada akhirnya Nadia juga nggak bisa untuk mencicipi semua makanan yang bisa dia beli. Dan saat itulah akhirnya Nadia ini kayak ngerasa, kok semua yang saya dapatkan kayak percuma ya? Bahkan untuk jalan-jalan saja yang awalnya Nadia ini suka untuk melakukannya, untuk menghambur-hamburkan uang, Nadia ini udah nggak bisa ngelakuin hal tersebut. Karena ketika badannya sudah semakin kurus, untuk jalan aja dia gemeteran. Dia nggak sanggup melihat matahari di luar sana, karena matanya tuh akan terasa sakit dan silau. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat itu adalah menyembunyikan dirinya di dalam rumah. Dia udah nggak berani untuk keluar kemana-mana, karena dia ngerasa malu dengan perubahan fisiknya. Hingga akhirnya Nadia mengaku bahwa di beberapa kesempatan ketika dia sedang menyusui tuyul-tuyul tersebut, Nadia ini sampai harus pingsan di tengah proses tersebut, saking dia ngerasa udah kehabisan tenaga. Dan pada akhirnya kata Nadia, dia ini tiba di satu titik di mana dia mulai menyadari kalau selama ini dia ini hanya dimanfaatkan oleh Pak Jaya saja. Meskipun secara pribadi saya merasa bahwa sebetulnya ada masa-masa di mana juga Nadia sebenarnya ikut menikmati semua yang mereka hasilkan. Dan ketika akhirnya Nadia ini mulai merasa bahwa apa yang dilakukannya pada saat itu untuk Pak Jaya sudah berada di luar batas kebisaannya, jadi dia sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melakukan lebih dari itu, pada akhirnya Nadia ini memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Jadi diam-diam pada saat itu di suatu hari Nadia ini pergi dari rumahnya Pak Jaya ketika Pak Jaya ini sedang keluar rumah, dan dia pergi ke rumahnya Ibu Erna untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya Nadia selama ini. Dan kata Nadia pada saat itu Ibu Erna shocknya bukan main. Karena sama seperti kesan yang sempat didapatkan oleh Nadia awalnya ketika dia pertama kali bertemu dengan sosok Pak Jaya. Pak Jaya ini kalau dari luar kelihatan kayak orang alim, bener kayak orang yang benar-benar baik. Jadi ketika kemudian Ibu Erna ini mendengarkan cerita dari putrinya, pada saat itu dia kayak ngerasa sulit untuk mempercayai. Tapi ketika kemudian Ibu Erna ini melihat bagaimana kondisi Nadia yang benar-benar berubah dari awal ketika dia menikah dengan Pak Jaya sampai akhirnya kemudian dia kabur pada saat itu ke rumahnya Ibu Erna, ya mau nggak mau pada saat itu Ibu Erna akhirnya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nadia. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya waktu itu Ibu Erna membawa Nadia ini pergi dari kampung tersebut menuju ke sebuah pesantren besar dengan tujuan pada saat itu Ibu Erna ingin menitipkan sementara Nadia di sana untuk dibersihkan. Karena Ibu Erna ini sama sekali nggak mau ada kejadian buruk yang nantinya akan menimpa Nadia di masa depan. Dan pada saat itu kata Nadia, Ibu Erna ini dengan tegas melarang Nadia untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jaya. Karena nanti takutnya Nadia ini akan kembali terbujuk nih dengan rayuan-rayuannya Pak Jaya. Jadi pada saat itu Ibu Erna ini mengatakan kepada Nadia bahwa Nadia ini cukup fokus saja berada di pesantren tersebut, tinggal di sana sementara untuk dijaga dan juga dibersihkan. Sementara nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan perpisahan antara Nadia dan Pak Jaya, itu Ibu Erna aja yang ngurusin. Karena pada saat itu Ibu Erna sama sekali nggak mau kalau misalkan Nadia ini berhubungan lagi dengan Pak Jaya. Dan ya memang pada akhirnya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Ibu Erna kepada pihak pesantren tersebut, akhirnya Nadia ini diizinkan untuk tinggal di sana, untuk melakukan pengobatan, untuk dibersihkan gitu ya secara keseluruhan energinya. Dan kata Nadia, di dalam proses pembersihan dirinya di pesantren tersebut, dia sempat beberapa kali mengalami mimpi buruk. Jadi mimpinya itu kayak seolah-olah dia merasakan kedua sosok tuyul itu kembali datang kepada dia dan melompat ke arah dadanya untuk menyusu. Dan biasanya ketika Nadia mengalami mimpi tersebut, dia akan mengalami histeris yang luar biasa, hingga pada akhirnya beberapa orang ustadz yang ada di pesantren tersebut kembali berusaha untuk menyadarkan Nadia. Dan kata Nadia, selama dia berada di pesantren tersebut, mungkin sekitar 6-8 minggu kata Nadia, pada saat itu dia mulai bisa kembali makan seperti ya orang normal yang biasanya. Badannya yang awalnya kurus kering gitu kan, sudah mulai kembali kelihatan berisi. Bahkan pada saat itu raut wajahnya tuh mulai bisa kembali seperti wajah Nadia yang dulu. Dan hal yang paling membuat Nadia merasa lega pada saat itu adalah rambutnya yang semula rontok parah sampai mengakibatkan beberapa pitak di kulit kepalanya. Pada saat itu mulai tumbuh nih anak-anak rambut yang baru di atas kepalanya Nadia. Jadi pada saat itulah akhirnya Nadia menyadari bahwa sepertinya kondisi saya sudah kembali seperti semula.
Hanya saja memang sayangnya kata Nadia, sampai saat ini bekas gigitan yang ada di dadanya Nadia itu tidak bisa hilang. Dan Nadia bilang setiap kali dia melihat bekas gigitan tersebut, dia kembali diingatkan bahwa di masa lalu dia pernah melakukan sebuah dosa yang besar. Dan untungnya dia bisa segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan setelah Nadia ini keluar dari pesantren tersebut, Ibu Erna ini langsung menjemput Nadia. Dan mereka tidak kembali ke kampung tempat di mana mereka ini sebelumnya tinggal. Jadi pada saat itu Ibu Erna membawa Nadia ini untuk pergi ke rumah keluarga mereka yang lain yang waktu itu tinggal di sebuah kota yang berada di provinsi berbeda dari tempat di mana mereka tinggal sebelumnya. Karena memang pada saat itu Ibu Erna sama sekali nggak mau kalau anaknya ini bisa ketemu lagi dengan sosoknya Pak Jaya. Meskipun pada saat itu Pak Jaya ini masih kayak belum terima. Dia masih sering berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Nadia. Itulah yang kemudian membuat Ibu Erna ini kayak merasa was-was semisal nantinya mereka ini kembali lagi tinggal di rumah mereka yang lama. Jadi sengaja dibawa pergi yang jauh lah Nadia ini oleh ibunya. Dan memang kata Nadia, semenjak dia pindah dari kota kecil tersebut, dia tidak pernah lagi mendengar bagaimana kelanjutan kabar dari sosok Pak Jaya, mantan suaminya. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Nadia. Dan pembelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisahnya Nadia ini adalah selalu ingat bahwa segala sesuatu yang akan membawa kita kepada kesesatan itu biasanya akan menjanjikan hal-hal indah di awal. Dan saya harap tidak satupun di antara kita yang mendengarkan kisahnya Nadia pernah kepikiran apalagi pernah melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Nadia dan juga mantan suaminya. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah kita bisa mendapatkan kesempatan yang kedua atau tidak. Ya kalau misalkan kita seberuntung Nadia yang masih diberikan kesempatan untuk sadar, kemudian berputar balik, kembali ke arah yang benar. Tapi kalau misalkan nanti kita tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, kitalah yang rugi nantinya. Karena ingatlah bahwa kehidupan yang ada di dunia ini hanya sebentar. Dan kehidupan kita yang kekal abadi itu adanya di akhirat. Dan di akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang kita lakukan semasa kita hidup. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang kita punya ketika kita hidup untuk melakukan hal-hal aneh, hal-hal sesat yang pada akhirnya hanya akan membawa kita kepada sebuah penyesalan yang terdalam. Jadi sebagai manusia kita ini hidupnya lurus-lurus aja lah guys. Nggak perlu ngelakuin hal yang aneh-aneh. Karena kita tahu yang namanya jodoh, rezeki, maut itu kan sudah digariskan oleh Gusti Allah sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Kita harus selalu berikhtiar dan berusaha supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa menjadi kenyataan. Tapi selalu ingat bahwa sebagai manusia kita juga nggak boleh terlalu ngoyo. Nggak boleh terlalu berambisi, apalagi sampai memaksakan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih kepada Nadia yang sudah bersedia membagikan cerita masa lalunya kepada kita semua. Semoga pada saat ini Nadia sudah bisa menjalani kehidupannya dengan jauh lebih aman, tentram. Saya selalu berharap bahwa sekarang kondisinya Nadia sudah bisa kembali seperti dulu dan bisa melupakan trauma di masa lalunya untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Amin. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya kalian. Bye-bye.